Oppo Reno 7Z 5G. Ya, ini adalah smartphone 5G paling terjangkau dari jajaran Oppo Reno series yang di awal tahun 2022 ini hadir di Indonesia. Smartphone ini disebut Oppo menawarkan desain retro yang trendy dengan keunggulan utama di sisi kamera. Oke, nggak pakai lama, kita langsung aja mulai bahas smartphone yang satu ini. Ya, smartphone ini adalah salah satu dari kedua anggota Oppo Reno 7 series yang pertama kali hadir di Indonesia di awal Maret 2022. Selain smartphone ini ada juga Oppo Reno 7 5G. Lalu ada juga sebuah perangkat IoT yang datang barengan dengan kedua Oppo Reno ini ya. Ini adalah sebuah smartwatch yang disebut sebagai Oppo Watch Free. Tapi kali ini kita akan lebih fokus ke Oppo Reno 7Z 5G dulu ya. Oke, mari kita lihat paket penjualannya. Tentunya ada unit smartphone-nya, kemudian ada kabel USB Type-C, ada charger 33 watt SuperVOOC di situ, ada case-nya, ada screen protector yang sudah terpasang ke smartphone, ada SIM tray ejector, ada paket dokumen di situ, dan ada paket perdana Telkomsel. Nah, untuk body, Oppo ini mengandalkan desain retro yang terlihat elegan. Ya, desainnya ini merujuk ke sisi smartphone yang flat ya, kanan, kiri, atas, bawah ini flat-flat semua, jadi kotak-kotak gitu ya. Walaupun demikian, kesan retro ini tidak membuatnya jadi kelihatan tua. Enggak ya, si Reno 7Z 5G ini tetap terlihat trendy. Salah satunya karena desain kameranya yang keren. Ya. Permukaan belakang bodi dari smartphone ini didesain agar tidak mudah kotor karena bekas minyak dari jari serta juga tahan terhadap goresan. Ini tentu saja membantu menjaga penampilan dari smartphone untuk penggunaan jangka panjang. Smartphone ini hadir dalam dua opsi warna dan ada sedikit perbedaan ketebalan di bodi smartphone untuk opsi warna tersebut ya. Untuk yang Rainbow Spectrum itu ketebalannya di 7,55 mm. Sementara untuk Cosmic Black yang saya pegang dari tadi ini ketebalannya di 7,49 mm. Jadi ini yang paling tipis. Terlepas dari itu, keduanya terasa tipis ya. Sementara untuk bobot, Reno 7Z 5G ini bobotnya hanya 173 gram. Jadi, smartphone ini terbilang relatif tipis dan terasa ringan karena bobotnya masih jauh di bawah 200 gram. Oke, sekarang mari kita lihat di sisi kanan. Ini hanya ada tombol power di sini. Lalu di atas ini ada mikrofon. Di sisi kiri ada SIM tray. Ini adalah SIM tray hybrid. Jadi bisa nampung 2 SIM card atau 1 SIM card plus micro SD. Lalu ada tombol volume up and down di sini. Di sisi bawah ada audio jack 3,5 mm. Mikrofon juga ada di sini lagi ya. Kemudian ada USB Type-C dan ada speaker di situ. Terima kasih ya Oppo, masih ada jack 3,5 mm di sini. Untuk sisi depan kita lihat ini adalah layar 6,43 inci, jadi nggak terlalu besar ya. Panelnya adalah panel AMOLED, Full HD+, refresh rate 60 Hz. Maximum brightness-nya itu di kisaran 430 nits. Sementara color gamut dari hasil pengujian bisa dilihat bahwa memang layar smartphone ini mampu menampilkan color gamut yang cukup tinggi ini ya. Mantap bener. Nah, karena ini pakai AMOLED, jadi otomatis fingerprint scannernya juga bisa ada di layar. Kemudian earpiece ada di bezel atas layar. Sayangnya memang cuma sebatas earpiece aja, ini bukan speaker kedua. Untuk kamera selfie ini ada di punch hole di area kiri atas layar. Ini kamera 16 megapiksel f2.4 mendukung pixel binning technology. Untuk videonya dia bisa merekam sampai dengan 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang kita bisa lihat ada kamera utamanya 64 megapiksel f1.7 IIS. Tentunya autofocus dan juga mendukung pixel binning technology. Lalu ada dua kamera lagi, yang satu adalah 2 megapiksel depth kamera dan ada 2 megapiksel makro. Dan tentunya di sini juga ada LED flash. Nah, untuk kemampuan kamera videonya itu perekamannya bisa sampai dengan 1080p 30 fps, slow motion 720p 120 fps. Sementara untuk fitur-fitur ini berlimpah ya, ada bokeh level portrait dengan hair level cutout dan multi object. Lalu ada portrait retouching, ada selfie HDR, ada AI color portrait, ada flash snapshot, ada bokeh flare portrait, ada night scene filter, ada extra HD 108 megapiksel, ada dual view video, ada AI beautification video dan lain-lain yang nanti akan kita tes. Kemudian di sini ada dual orbit light. Ini adalah notification light untuk si Reno 7Z 5G. Posisinya mengelilingi si kedua kamera ini ya. Tersedia menu breathing light untuk pengaturan dual orbit light ini. Misalnya di jam berapa aja dia aktif dan di saat kondisi apa aja dia bisa aktif. Jadi unik ya, notification-nya itu mengelilingi si kamera. Harusnya kita benar-benar bisa notif ya. Oke, untuk spesifikasi dari SoC-nya, dia menggunakan Snapdragon 695 dengan pabrikasi 6 nanometer. SoC yang satu ini sudah pernah kita bahas cukup mendalam dan
Ingat ya, performance-nya seharusnya ada di level seri 7, bukan di seri 6. Bahkan seri 7 yang 750 itu bisa kalah dari yang satu ini. Nanti kita lihat di pengujian performance ya. Nah, kemudian untuk RAM-nya udah 8GB dengan storage 128GB. Hanya ada satu varian doang ya. Dia juga punya fitur RAM expansion sampai dengan nambah plus 5GB. Dan dia juga mendukung penggunaan micro SD sampai kapasitas 1TB. Nah, saat pertama kali nyalakan, storage yang udah kepake itu sekitar 26GB. Jadi masih lumayan lega. Untuk baterainya adalah 4500 mAh dengan new battery pack yang pakai dual cell design. Untuk kemampuan chargingnya, dia 33 watt super VOOC yang diklaim bisa ngisi ulang penuh dalam waktu 1 jam. Untuk OS, dia pakai ColorOS 12 tentunya berbasis Android 11. Ada berbagai macam fitur menarik yang ditawarkan oleh si ColorOS 12 ini. Misalnya ada Air Gesture. Ini bisa dipakai di TikTok ya. Jadi waktu mau scrolling kita bisa pakai gesture seperti ini aja. Atau ada juga yang namanya anti-peeping notification. Jadi notifikasi penting misalnya chat gitu ya akan otomatis disembunyikan saat smartphone-nya tahu bahwa ada orang lain yang ngintip ke layar kita. Ini sangat-sangat cerdas. Ada juga game focus mode. Jadi saat diaktifkan, gangguan-gangguan saat main game seperti dari notifikasi atau panggilan masuk itu bisa dihindari. Ada juga fitur quick startup yang memungkinkan game yang sering dimainkan bisa dibuka dengan lebih cepat. ColorOS 12 ini juga sudah dilengkapi dengan TUV SUD 36 months fluency certification. Penggunaan smartphone ini dijamin pasti bisa mulus lancar paling nggak 36 bulan. Wow, 3 tahun nggak butuh di reset ulang tetap lancar. Mantep ya. Nah, untuk sensor-sensor juga cukup lengkap. Ada accelerometer, ada gyro, ada proximity sensor, ada light sensor, ada geomagnetic sensor, dan sebagainya. Untuk fitur keamanan, tadi bisa pakai fingerprint, dia juga punya face unlock, dan yang tadi ada anti-peeping notification ya, anti-intip jadinya. Konektivitas, ya jelas, 4G bisa, 3G bisa, 2G bisa, dan 5G bisa. Snapdragon 695 kan pakai modem X51 5G yang download speed maksimumnya bisa sampai 2,5 Gbps. Nah, mendukung 5G berarti si Oppo Reno 7Z 5G ini bisa merasakan banyak keunggulan ke depannya ya, atau tahun-tahun berikutnya nanti ya, termasuk kecepatan download yang relatif tinggi, latensi yang lebih rendah, dan masih banyak lagi. Untuk Wi-Fi, dia sudah Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 5, Bluetooth-nya sudah 5.1, dan NFC ada dong, pasti ada NFC di sini. USB-nya juga sudah bisa OTG. Banyak banget yang nanya USB OTG ya, padahal kebanyakan smartphone emang bisa USB OTG. Langsung kita masuk sekarang ke pengujian performa aja. Untuk benchmark, Antutu 8 322 ribuan. Lalu untuk Antutu 9 dia bisa di 377 ribuan. Geekbench 5 single core di 688 dengan multicore di kisaran 2012. Lalu kalau kita pakai CPU throttling test, dia akan turun ke 87% selama tes yang 30 menit. Ini bukan hasil yang cukup luar biasa, tapi ada di atas 85%. Ini terbilang kestabilan yang cukup baik. Kita beralih ke 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1. Grafik skornya ada di 2849. Lalu untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, best skornya ada di 1219. Sementara low skornya di 1214. Jadi konsistensinya ada di 99,6%. Haha, stabil kalau buat gaming nih. Oke, kita lanjut ke GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p, dia bisa dapat 96 fps, dan untuk Manhattan 3.1 offscreen dia bisa dapat 35 fps. Smartphone Oppo Reno 7Z 5G ini dilengkapi juga dengan High Performance Mode yang diharapkan bisa memberikan performa ekstra. Tapi saat kami coba dengan benchmark, peningkatan yang diberikan hampir nggak terasa ya. Kestabilan didapatkan di CPU throttling test 30 menit malah agak turun ya pada saat mode ini aktif. Jadi kami memutuskan untuk melakukan tes gaming tanpa fitur ini aktif. Dan sebaiknya kalian juga nggak usah hidupin fitur itu, udah kenceng kok. Oke, kita lanjut. Gaming, PUBG Mobile, settingnya sayangnya sih sampai dengan Smooth Ultra dan HDR High saja. Saat kami coba dengan Smooth Ultra, ya frame rate-nya ada kisaran 40 fps sesuai dengan batas dari Ultra. Seandainya ada yang iseng unlock, seharusnya tingkat performa SoC ini untuk Smooth bisa lah ya, 60 fps nggak ada masalah harusnya. Lalu untuk Mobile Legends, setting Ultra terbuka, dan saat kami coba setting Ultra, HD, Shadow On, dan frame rate di High, kami bisa dapat sekitar 56-60 fps. Ini hasil yang wajar untuk game yang satu ini ya. Kalau mau lebih stabil lagi dengan 60 fps-nya, bisa coba matikan Shadow-nya. Lalu kita beralih ke Modern Warship. Kami coba menjalankan game ini di setting high dengan frame rate yang didapatkan ada di kisaran 55-60 fps. Sesekali dia turun ke 51 fps saat battle yang cukup ramai ya. Ini masih terbilang oke untuk game yang cukup berat dan terbilang konsisten karena kami dapat hasil yang serupa terus-menerus saat kita mainkan game ini sampai lebih dari 6 kali battle.
Lanjut ke Genshin Impact. Settingan yang kita pakai adalah lowest 60. Di awal menjalankan game ini, frame rate yang kami dapatkan di kisaran 40 sampai 48 FPS pada saat kita jalan-jalan mengelilingi map, dan dia akan turun ke sekitar 35 FPS saat battle. Kemudian setelah battle dia cepat balik lagi ke 40 sampai 48 FPS. Kami terus mainkan game ini sampai 30 menit, lalu kita logging frame rate-nya lagi dengan WeTest PerfDoc ya. Hasilnya FPS saat mengelilingi map masih bisa nyentuh kisaran 40 sampai 45 FPS. Tapi rata-ratanya ada di kisaran 34 sampai 38 FPS ya. Waktu battle ini udah panas ya kondisinya ya, sudah dalam kondisi yang lebih hangat ya. Waktu battle kita bisa mendapat kisaran 26 sampai 34 FPS. Sesekali banget dia turun ke 22 FPS. Ya, memang saat battle-nya panjang banget, frame rate bisa turun lagi ke 20-an FPS, tapi tentunya setelah battle dia selalu bisa naik lagi. Frame drop ya pasti ada ya, tapi ini wajar karena memang ini Genshin Impact. Smartphone belasan juta aja bisa kena frame drop di sini. Nah, kita lanjut ke suhu permukaannya gimana saat main game ini. Titik terpanas di sisi depan ada di area atas tengah dengan suhu mencapai 38 sampai 39 derajat Celcius. Area tengah suhunya ada di kisaran 36 derajat Celcius. Jadi bisa dibilang ini nggak panas-panas amat ya. Sementara untuk sisi belakang titik terpanas ada di dekat kamera dengan suhu mendekati 40 derajat Celcius. Nggak beda jauh dari sisi depannya. Untuk sisi belakang, area tengah itu suhunya mencapai 37 derajat Celcius. Lagi-lagi belum termasuk panas. Ini relatif hangat tapi nggak bisa dibilang yang panas mengganggu. Kami juga mencoba mainin game yang satu ini dengan fan grip dan hasilnya setelah 30 menit kita masih bisa dapat frame rate yang cukup stabil di kisaran 38 sampai 45 FPS. Saat battle frame rate-nya jadi lebih tinggi di 28 sampai 34 FPS. Kadang-kadang turun sampai 25 FPS tapi selalu balik lagi dengan cepat ke kisaran 38 FPS setelah battle selesai. Jadi secara umum pakai kipas itu frame rate-nya akan jadi lebih stabil. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera tentunya bersama Chris. Ya, bokeh flare portrait adalah fitur andalan utama si Oppo Reno 7Z 5G ini. Jadi kita langsung lihat aja ya kemampuannya. Kemarin sembari jalan dan makan di luar, saya pakai Oppo Reno 7Z 5G ini dan hasilnya seperti ini. Saturasinya tinggi, bikin warna jauh lebih ngepop ketimbang warna aslinya. Untuk detail ya so-so lah, kerapian bokeh terbilang just oke aja. Untuk foto seru-seruan sih ini keren-keren aja kok. Miss bokeh sedikit mah ada lah, tapi paling baru akan ternotis itu kalau di zooming banget. Untuk cara pakainya, dari menu kamera tinggal masuk mode portrait, pilih menu di kiri atas ini, lalu pilih bokeh flare portrait, nanti efek bokehnya akan dipasang setelah selesai foto. Fitur keren lainnya dia juga punya dual view video, kita bisa rekam dari dua kamera langsung dengan tampilan kiri kanan kayak begini, atau kayak gini juga bisa. Sedikit tips buat selfie, kalau lagi backlight seperti ini, pastiin fitur selfie HDR-nya nyala ya, biar nanti pencahayaannya bisa lebih seimbang kayak begini. Lalu buat keren-kerenan dia juga ada AI Color Portrait, bikin background jadi hitam putih tapi kitanya tetap berwarna. Nah, kalau dari hasil videonya terbilang standar aja, sayang sekali resolusi videonya hanya mentok di 1080p 30 fps. Untungnya kamera utamanya masih dikasih stabilizer ya. Kalau kamera selfie-nya sayangnya tidak ada stabilizer ya, mau di 1080p atau di 720p sekalipun. Jadi kalau dibawa jalan kayak gini ya wajar lah ada goyang-goyangan kayak begini. Oke, segitu aja tes kameranya. Sampai saat video ini dibuat, kita sih belum dapat info resmi harganya berapa ya. Tapi semoga masuk akal aja harganya. Ya, kita sekarang lanjut ke pengujian baterai ya. Dengan local video playback 1080p, kita bisa dapat 22 jam 49 menit, hampir 23 jam. Terbilang baik, tapi kalau kita perhitungkan bahwa ini baterai 4500 mAh, ini sih keren ya sebetulnya ya. Nah, untuk streaming YouTube video 1080p, ini adalah pengujian baru yang kita lakukan ya. Selama 30 menit, dia hanya berkurang baterainya sekitar 2% saja. Jadi ya bisa nonton YouTube lama juga ya. Sementara itu untuk TikTok, ya pengujian baru juga di sini. Main TikTok selama 30 menit swipe, baterai berkurang sekitar 3%. Kemudian untuk Genshin Impact di lowest 60, baterai akan berkurang sekitar 9% untuk main game ini selama 30 menit. Nah, lagi-lagi ini terbilang baik ini ya. Nah, untuk charging gimana? Oke, 0 sampai 50% kita mendapatkan 26 menit. Sementara 0 sampai 100% atau full kita dapat 1 jam 7 menit. Ya, ini cukup sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Oppo ya, di mana baterai memang terisi penuh di kisaran 1 jam, nggak nyampe 1 jam 10 menit ya. Oke, Netflixnya gimana? Sudah Widevine L1, jadi playbacknya bisa sampai Full HD. Untuk YouTube, playback bisa sampai resolusi 1080p, sayangnya emang belum mendukung HDR.
Lalu kalau dia nanya soal touch delay, kita coba pakai real drum dan ya nggak terasa ada touch delay di sini, aman-aman ya. Wi-Fi sharing ada tersedia melalui menu yang sama dengan sharing internet dari koneksi seluler. Jadi dia bisa connect ke Wi-Fi dan nge-share lagi konektivitas internet yang dia peroleh itu ke tempat lain pakai Wi-Fi juga. Nah untuk harga, variannya cuma ada satu ya, yang RAM 8GB dengan storage 128GB. Tapi saat pengujian sampai dengan saat kami menaikkan video ini, kami belum mengetahui harga smartphone ini. Jadi cek harganya di deskripsi, akan kita update di dalam deskripsi ya. Oh ya, berdasarkan info dari Oppo, akan ada bonus bundling dari Telkomsel senilai hingga 800 ribuan, termasuk kuota internet gratis 10GB di jaringan 5G. Ini berlaku untuk Oppo Reno 7Z 5G dan Oppo Reno 7 5G yang dirilis bersamaan. Nah, hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, SIM tray hybrid. Ini mungkin perlu diperhatikan ya, karena untuk pengguna yang harus pakai dual SIM itu berarti kalian tidak bisa menambahkan micro SD. Jadi kalian harus cek apakah 128GB itu sudah cukup untuk kebutuhan kalian. Nah, kalau ternyata emang 128GB nggak cukup, sayangnya memang seri yang Z ini tidak ada versi storage di atas 128GB. Tapi Oppo kan punya Reno 7 5G. Smartphone yang satu ini hadir dengan spesifikasi di atas Reno 7Z 5G dengan storage 256GB. Kurang lebih spesifikasi lengkapnya seperti ini. Oke, lanjut. Reno 7Z 5G ini belum mendukung perekaman video di atas 1080p 30fps seperti 4K 30 atau 1080p 60fps yang mungkin akan membuat konten lebih menarik di sosial media ya. Tapi 1080p 30fps sebenarnya udah cukup untuk berbagai kebutuhan. Hanya saja rasanya kalau punya resolusi yang lebih tinggi akan lebih enak aja, kayaknya lebih safe aja. Lalu, refresh rate layarnya hanya 60Hz. Untuk kelas harganya kami sebetulnya mengharap setidaknya refresh rate-nya ada di 90Hz ya. Dan kemudian setup triple kameranya, untuk kamera utama itu sebetulnya hanya ada satu kamera yang akan banyak digunakan. Di sini tidak ada kamera ultrawide atau kamera tele yang seharusnya lebih banyak digunakan ya. Nah, kemudian belum menawarkan fitur yang seharusnya makin dibutuhkan seperti sertifikasi IP rating, ya kan dulu Oppo udah ada beberapa yang punya ya, dan stereo speaker juga itu belum ada di sini. Dari sisi kelebihannya, Snapdragon 695 ini bisa menawarkan performance yang terbilang baik. Sebenarnya ini cukup jauh di atas SoC lain di keluarga Snapdragon seri 600 ya, bahkan bersaing dengan 750 dan 765. Jangan salah ya, namanya doang seri 600. Kemudian bodinya memang sekilas terlihat tebal karena sisi flatnya atau bentuk kotaknya. Tapi sebetulnya dia nggak tebal, hanya di kisaran 7,5 mm aja. Ini tipis. Bobotnya juga ringan, jauh di bawah 200 gram, cuma sekitar 170-an gram doang. Jadi enak buat dibawa-bawa. Dan sejujurnya, desain retronya itu justru membuat jadi enak dipegangnya. Mantep. Layarnya, layar AMOLED dengan kualitas tampilan yang baik. Ini khas AMOLED banget. Dan kalau harga yang ditawarkan juga tinggi. Lalu dia siap untuk 5G. Ya memang SoC-nya udah punya modem 5G, jadi smartphone ini memang siap untuk 5G di Indonesia. Dan karena bundlingnya dengan Telkomsel, berarti 5G Telkomsel udah bisa. Itu juga berarti biasanya 5G dengan kedua operator yang lainnya juga bisa ya. Kemudian dia masih punya audio jack. Ini sangat dibutuhkan buat kalian-kalian yang memang masih punya banyak headset, headphone atau earphone yang ini ya, yang kabel ya. Kemudian hasil foto. Ini juga untuk fitur bokehnya tergolong rapi. Untuk sensor-sensor juga terbilang cukup lengkap untuk kelasnya. Nah, jadi si Oppo Reno 7Z 5G ini hadir dengan performa yang cukup mumpuni, konektivitas lengkap, kamera unik, layarnya cukup keren, bobotnya ringan, bodinya ramping, dan penampilan retro yang unik. Kali ini dia juga ditambahkan dengan kehadiran dual orbit light yang seharusnya bisa jadi ciri khas baru yang signifikan untuk seri yang satu ini. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.